Di tengah langit merah pagi, kapal dagang terlihat di cakrawala Laut Merah. Tak ada yang tahu, dalam hitungan menit misil akan melesat dari arah pantai Yaman. Houthi kembali menyerang. Rudal anti kapal menghantam lambung baja tangker minyak, menimbulkan bola api yang mengguncang gelombang. Jeritan alarm terdengar, kru berlari mencari perlindungan. Laut yang dulu damai kini berubah jadi arena perburuan. Amerika Serikat segera mengerahkan kapal perangnya. Destroyer berteknologi tinggi bergerak cepat, melacak sumber serangan di balik kabut. Di ruang kendali Pentagon, peta Laut Merah bersinar merah, titik-titik ancaman baru bermunculan setiap jam. Eropa ikut panik. Jalur perdagangan vital dari Asia ke Mediterania kini terhenti. Setiap kapal yang melintas membawa risiko hidup dan mati. Satu kapal kontainer besar terbakar selama 18 jam sebelum akhirnya tenggelam, meninggalkan jejak minyak yang menghitam di laut. Dalam kekacauan itu, nelayan lokal kehilangan mata pencaharian. Laut yang memberi hidup kini menebar maut. Media internasional menyebutnya The Invisible War of the Red Sea. Perang tanpa garis depan, tanpa peringatan. Houthi mengklaim, ini perlawanan terhadap blokade dan intervensi barat. Tapi korban sebenarnya adalah mereka yang hanya ingin berlayar untuk hidup. Di sisi lain, armada Amerika dan sekutunya menjalankan operasi Guardian Shield, patroli intensif untuk menjaga rute pelayaran. Namun setiap patroli terasa seperti pertaruhan. Rudal bisa datang kapan saja dari pulau, bukit, bahkan dari kapal nelayan yang disamarkan. Kapal perang Prancis dan Inggris ikut dikerahkan, membentuk barikade laut modern yang tegang dan rapuh. Satelit militer merekam jejak panas peluncuran rudal. Dunia menyaksikan perang yang tak pernah diumumkan secara resmi. Para analis menyebut Laut Merah kini menjadi jalur paling berbahaya di dunia, bahkan melampaui Selat Hormuz. Krisis ini memukul ekonomi global. Harga minyak melonjak, asuransi kapal naik 4 kali lipat, dan rantai pasok dunia terancam runtuh. Pelaut dari Filipina, India, dan Mesir mengaku hidup dalam ketakutan. Setiap malam kami tidur dengan sepatu siap berlari. Laut Merah kini lebih dari sekadar jalur dagang. Ia menjadi simbol rapuhnya perdamaian dunia yang bergantung pada seutas rute sempit. AS menuding Iran berada di balik dukungan senjata kepada Houthi. Dunia kembali terpecah dalam diplomasi dingin. Di meja PBB perdebatan memanas. Kata serangan teroris dan resistensi saling bertabrakan tanpa solusi. Sementara di Yaman, warga sipil hanya bisa melihat langit terbakar di kejauhan. Mereka tahu, perang telah menjalar ke laut. Beberapa kapal memilih memutar lewat Tanjung Harapan, menambah waktu tempuh berminggu-minggu. Tapi bagi banyak perusahaan, itu harga yang harus dibayar untuk bertahan. Dari angkasa, jalur Laut Merah terlihat seperti urat nadi dunia. Kini, urat itu berdenyut lemah karena peluru dan api. Bagi para pelaut, setiap perjalanan kini adalah doa. Semoga kami tak menjadi headline berikutnya. Para komandan Houthi menyebut mereka melawan penjajahan ekonomi, tapi dunia hanya melihat kapal-kapal terbakar di layar televisi. Kapal tanker raksasa Argo Spirit jadi simbol tragedi. Terbakar selama 2 hari, menewaskan 11 kru. Dunia berduka, tapi serangan terus berlanjut. Sebuah drone militer Al-Sadr menembak jatuh rudal. Houthi tepat sebelum menghantam kapal sipil. Kemenangan kecil dalam perang besar tanpa ujung. Laut Merah kini menjadi medan uji kekuatan global antara teknologi militer, ekonomi dunia, dan ambisi politik yang tak terkendali. Namun di balik semua itu satu hal tetap nyata. Manusia menjadi korban dari setiap tombol yang ditekan di ruang kendali, jauh dari medan perang. Dan ketika malam turun di Laut Merah, hanya suara ombak dan sirin kapal yang tersisa mengingatkan dunia bahwa perang belum benar-benar berakhir.